Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati bersama beserta jajarannya, kemudian Profesor Cahyo Pamungkas sudah hadir di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih. Kita sudah bisa berkumpul di tempat ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan. Kemudian saya di sini singkat saja karena kita juga pasti sudah menunggu untuk diskusi bersama dengan Prof. Mahfud. Izinkan saya memperkenalkan Nalar Muda Nusantara tahun 2020. Sebelum pandemi kami mengajar di 8 SMP dan 8 SMA di Provinsi Aceh. Dan kami juga mendapatkan penghargaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, sudah bekerja sama dengan berbagai UKM dan juga Dinas Pendidikan setempat untuk mengajar tentang urgensi berpikir kritis dan berpikir solusi kreatif. Atau OJI. Pada sore hari ini saya akan memoderatori diskusi atau bincang-bincang kita, tentu saja dengan tamu istimewa kita pada sore hari ini. Tanpa berlama-lama dan tanpa perlu menjelaskan profilnya, bila merunut kepada duduk. Sangat terharu dan pendapat yang paling awal tadi saya kemukakan ke teman duduk ini kreatif betul, ini menggali tragedi kemanusiaan yang sebagian besar dari yang hadir di sini barangkali banyak tidak tahu ya peristiwa 65. Jadi tadi alur cerita 1 Oktober dan seterusnya. Nah itu tadi ceritanya kan mulai dari betapa rezim yang lahir sesudah G30S itu terlalu represif, luar biasa. Itu tadi kan cerita penderitaan orang-orang yang menjadi korban yang kebetulan sedang berada di luar negeri, tidak boleh pulang. Saya sendiri menangani ini sampai tahun 2023 dan saya ketemu dengan beberapa orang yang tadi muncul. Saya datang ke Belanda dan ke Ceko, ke Cek, ketemu dengan orang-orang ini. Jumlahnya sekarang tuh masih sekitar 144 yang terdaftar di ada perbedaan catatan antara Kementerian Kumham dan Menteri Luar Negeri, tapi selisih-selisih sedikit saja. Mungkin karena ada sudah yang meninggal, ada yang mungkin sudah pulang gitu. Nah tetapi begini, saya ingin cerita yang di dalam negeri saudara itu lebih mengerikan lagi sebenarnya. Orang dibuang ke Pulau Buru. Kemudian orang kalau mau cari kerja dulu, ya kalau saudara nih yang muda-muda enggak tahu, dulu mau sekolah ini seperti saya mau sekolah, itu selain harus punya surat keterangan berkelakuan baik, ada juga surat keterangan bebas G30 SPKI. Jadi orang dulu yang dikaitkan dengan familinya PKI, bapaknya PKI, saudaranya PKI, mau sekolah enggak bisa cari kerja, selalu diisolasi, minta surat keterangan itu. Itu selama 32 tahun Orde Baru. Sehingga pernah ada seorang tokoh politik besar itu. Waktu itu namanya Mardin Shah. Nah, ini mungkin banyak yang tidak kenal Mardin Shah. Ini dulu sekjen Partai Persatuan Pembangunan, partai terbesar kedua di era Orde Baru. Nah, Mardin Shah ini sudah menjadi anggota DPR beberapa puluh tahun, beberapa periode gitu, sudah lebih dari 10 tahun. Nah pada saat terakhir di era persaingan politik itu diketahui ada yang melaporkan bahwa istri dia itu adalah ponaannya seorang tokoh PKI. Mardin Shah sendiri tidak terlibat PKI, tapi dia pada akhirnya disingkirkan dari arena permainan politik di Indonesia. Sehingga mau apapun dulu harus bebas G30 SPKI. Nah itulah sebabnya ketika reformasi lahir lalu dimulai dari, kalau tadi Gus Dur ya, tapi sebenarnya juga mulai Pak Habibie sudah dimulai penghapusan itu, yaitu dengan menghapus tim screening. Kemudian sesudah itu di dalam negeri misalnya Mahkamah Konstitusi memutus tidak boleh ada diskriminasi terhadap mantan anggota
PKI, apalagi keluarganya gitu yang tidak ikut terlibat sehingga boleh menjadi anggota DPR, boleh kerja di direktur bank dan sebagainya dan sebagainya. Itu di zaman reformasi. Tapi yang di luar negeri itu sekarang ini baru saya tangani kemarin tahun 2023 di bulan Juni itu kita kerjakan buat keputusan presiden. Lalu semua yang di luar negeri ini kita datangi kedutaannya. Siapa yang mau pulang ke Indonesia silahkan pulang tanpa syarat apapun dan mungkin dikasih tiket pulang. Yang mau tinggal di Indonesia tinggal di Indonesia. Karena itu tadi seperti yang tadi muncul itu banyak saya ingin kembali ke Indonesia. Tapi problemnya apa? Mereka udah puluhan tahun di luar negeri sehingga keluarganya di sini juga tadi ada yang bilang keluarganya sudah takut kalau dikunjungi. Kemudian mereka sudah punya istri dan anak di situ sehingga mereka pada waktu saya datangi dan mereka kumpul, mereka sudah sangat senang pemerintah Indonesia mengakui mereka sebagai warga negara dan mempersiapkan pulang kapanpun mau pulang gitu. Meskipun sebagian terbesar kemudian, Pak, kalau saya ke sana saya hidup di mana? Keluarga saya sudah tidak ada, kemudian pekerjaan saya ada di sini dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada satu orang yang mungkin sampai sekarang masih berada di sebuah rumah sakit di waktu itu di Ceko. Dia orang Bali. Ketika saya ke sana tidak bisa datang, tetapi dia berpesan tolong nanti kalau saya meninggal saya ingin dikubur di tanah air saya di Indonesia gitu. Nah, saya persilakan kepada keluarganya dan kami pemerintah saya sudah bukan pemerintah sekarang, pada waktu itu kirim surat ya kirim surat ke semua kedutaan besar di Indonesia, tolong siapapun yang datang warga negara Indonesia yang eksil tadi supaya kalau mendaftar minta pulang langsung dilayani dan jangan dipersulit apapun. Kalau perlu tempat tinggal di Indonesia kita carikan di Indonesia. Karena ini korban sebenarnya. Saudara, saya sangat terharu karena mereka ini yang saya temui pada umumnya tidak ikut urusan politik. Saya tidak tahu PKI itu apa. Begitu saya mau begitu terjadi peristiwa itu, saya dipanggil, paspor diambil, disuruh membuat surat pernyataan mengutuk Presiden Soekarno atas peristiwa itu. Ya mereka pada tidak mau kan, waktu itu ya belum banyak surat kabar, belum ada internet seperti sekarang. Mereka tidak tahu apa-apa, suruh tanda tangan begitu. Ada yang tanda tangan bisa pulang, ada yang tidak tanda tangan, yang mereka ini yang mereka tidak tahu apa-apa gitu. Kecuali tadi mungkin yang adik bungsunya Pak Aidit mungkin tahu. Tapi yang lain tuh pada umumnya ya tidak, mungkin mendengar tetapi tidak tahu bahwa separah itu persoalan apa yang terjadi di negara kita. Nah, itu saja yang ini kan sebenarnya kerja terhadap tadi penyelesaian eksil ini kan terkait dengan pelanggaran HAM berat dalam kasus peristiwa 65. Nah, pelanggaran HAM berat itu beda dengan kejahatan berat. Pelanggaran HAM berat itu bisa saja korbannya sedikit, tetapi pelakunya negara, aparat pemerintah resmi. Itu pelanggaran HAM berat. Kalau mungkin ada korban bisa 2.000 orang atau 200 orang seperti bom Bali, itu bukan pelanggaran HAM berat, itu kejahatan HAM berat. Karena pelakunya sipil terhadap sipil gitu. Kalau pelanggaran HAM berat itu negara. Ini tadi kan kebijakan negara. Tidak boleh pulang, paspornya dicabut, tidak boleh bekerja di pemerintah, tidak boleh sekolah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, era reformasi telah membuka kepada kita demokratisasi. Oleh sebab itu, saya kira tugas kita ke depan bangsa, sebagai bangsa, mari jangan sampai terjadi tragedi kemanusiaan seperti ini. Ini residunya masih banyak sampai sekarang, meskipun kalau yang di dalam negeri itu sudah tidak ada sebenarnya diskriminasi terhadap ex-PKI, ex-anggota PKI atau keturunannya. Kalau dulu sampai reformasi itu masih ada tuh
screening dari pemerintah. Pokoknya enggak boleh lah. Nah sekarang kan sudah boleh apa saja. Pak, sekarang masih banyak Pak penindasan dilakukan oleh negara. Itu yang ditindas bukan hanya PKI, orang-orang lain juga ditindas sekarang ini banyak gitu. Jadi jangan dikaitkan lagi dengan soal ideologi PKI. Penindasan sekarang ini ya biasa politik, sering terjadi, ada orang yang rakus, ada orang yang macam-macam. Itu tugas kita untuk memperbaikinya. Sehingga itu saja pengantar dari, saya tadi bicara pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat dilakukan oleh negara, pemerintah ini tadi. Nah di Indonesia itu sekarang masih ada 12 pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan korban-korbannya. Tugas undang-undang, pemerintah yang melakukan pelanggaran HAM berat ini harus dibawa ke pengadilan. Pengadilan HAM namanya. Tapi saudara, membawa ke pengadilan HAM itu tidak mudah. Ya, pertama soal hukum acaranya. Kemudian hukum itu perlu bukti. Seperti di tahun 65 itu pelakunya kan sudah tidak ada pelaku langsungnya. Kalau hukum pidana itu kan harus pelaku langsung. Kalau misalnya institusi kan tidak bisa diadili institusinya kalau di dalam pelanggaran HAM berat pelakunya. Nah itu sudah tidak ada kan. Pada saat itu tahun 65 pelaku-pelakunya yang sudah dewasa minimal kan sudah berumur 18 tahun. Nah pada tahun ini mereka itu sudah sebagian besar sudah meninggal, yang ada pun sudah pikun-pikun, saya kira sudah tinggal 1-2. Nah yang lain ini pelanggaran HAM berat dilakukan masih ada 12 kasus. Nah dibawa ke pengadilan ini tidak mudah karena untuk membawa orang ke pengadilan, jadi pidana itu harus ada misalnya Pak Mahfud melakukan pelanggaran HAM berat terhadap Fauzi misalnya, meninggal Fauzi. Nah itu pengadilan harus membuktikan Mahfud itu ketika memerintahkan jabatannya apa, yang diperintah siapa, alat untuk membunuhnya apa, buktinya apa kemudian otopsinya bagaimana dan seterusnya, kuburannya di mana. Nah itu sulit ditemukan. Tetapi undang-undang mengatakan pelanggaran HAM berat ini tidak ada daluarsa. Kapanpun terus harus diusut. Kapanpun, sampai kapanpun. Kalau kejahatan berat mungkin ya 18 tahun sudah daluarsa, tidak bisa ditangani ya dianggap selesai. Pencurian, pembunuhan 18 tahun orangnya lari, sudah 20 tahun muncul, habis kasusnya. Gitu. Nah kalau pelanggaran HAM berat tidak ada, cuma itu sulit dibawa ke pengadilan. Kami sudah membawa 34 terdakwa ke pengadilan. Itu ternyata oleh pengadilan dibebaskan semua 34. Tidak satupun yang dihukum. Kenapa? Buktinya tidak ada, pelaku langsungnya itu dalam tindak pidana tidak ada, sehingga hukum acaranya itu mungkin memang harus berbeda. Nah oleh sebab itu yang saya lakukan sebagai pemerintah itu adalah korban. Pelakunya itu urusan sana, Kejaksaan Agung, DPR sana. Urus itu pelaku siapa yang melaku, mau dihukum berapa. Tapi yang kami datangi korban kayak gini tadi. Korbannya ini korban yang tidak tahu apa-apa. Saya selalu bercerita begini, betapa orang seperti Pak Habibie itu dulu kayak gini. Nggak boleh pulang Pak Habibie itu. Tahun 60 dia itu dikirim oleh Bung Karno ke Jerman sekolah karena anaknya pintar banget. Tahun 63 lulus master. Tahun 65 persis terjadinya G30S, dia lulus doktornya. Nggak boleh pulang. Orang hebat seperti itu nggak boleh pulang. Kan untungnya dia ketemu Pak Harto. Tahun 74 Pak Harto ke Jerman, mengumpulkan anak-anak Indonesia di situ. Biasalah mengumpulkan masyarakat. Lalu di situ ada Habibie. Kenal kan, karena waktu bapaknya Habibie ini meninggal, Pak Harto yang membantu ikut mensalatkan dan sebagainya tuh. Rudi, kamu kalau ada di sini ya Pak, saya nggak boleh pulang. Lalu kenapa? Ini Pak Hartonya sendiri yang buat kebijakan. Nggak tahu satu persatu kan. Kenapa? Iya gitu. Akhirnya udah pulang kamu. Bisa coba jadi presiden Republik Indonesia. Karena ini tadi anak-anak pintar-pintar nih orang ini. Orang pilihan. Bisa dapat dewa beasiswa ke luar negeri di zaman itu. Ketika fasilitas untuk belajar bahasa, fasilitas komunikasi, perpustakaan masih belum banyak.
mereka sudah bisa dikirim ke luar negeri. Kan aset bangsa. Kita hilang satu generasi orang pintar-pintar ini. Nah, saudara, pelanggaran HAM yang lain, kita juga begitu. Itu cari korbannya siapa. Yang gitu, korban-korban semacam civil war gitu ya. Perang antar masyarakat yang jadi korban juga yang sangat banyak itu bukan hanya dari PKI, juga dari kalangan kelompok-kelompok lain juga korbannya banyak, sehingga kemarahan Orde Baru pada waktu itu keberingasan, kebrutalan Orde Baru ketika itu, lalu dari masyarakat di awalnya tuh cukup mendapat dukungan keras. Bahkan kalau di demo di film-film lain demo-demo itu ada juga kecaman terhadap Bung Karno dan sebagainya, demo-demo di saat itu. Nah sekarang mari kita proporsionalkan sejarah ini dan bangsa ini jangan sampai terlanjur memasuki atau mengulangi lagi kejadian yang seperti itu, sehingga mari kita bangun negara ini sebagai negara konstitusional dan negara yang demokrasi tentu saja. Karena hanya demokrasi mekanisme yang paling bagus untuk membangun negara. Itu aja pengantarnya, Mas Fauzi. Terima kasih, Prof. Tapi karena terbatas mungkin dari penonton saja ya langsung, apakah ada yang mau bertanya? 1, 2, 3.